너. Selamat datang Dracolovers di channel The Rakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Pada episode You Raise Me Up sebelumnya, kita menyaksikan Ji-hyuk yang terluka karena menyelamatkan Ruda. Ji-hyuk yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Ruda. Dan di akhir konflik terjadi antara Yeon-sik, Ji-hyuk, dan Ruda, di mana Yeon-sik mendengarkan percakapan Ji-hyuk dan Ruda tentang taruhan yang melibatkan dirinya. Dan episode 4 ditutup dengan Yeon-sik menemui Ruda. Sebelum lanjut, silahkan subscribe ya Dracolovers. Yeon-sik mendatangi Ruda dengan raut wajah penuh amarah dan kekecewaan, mempertanyakan mengapa mereka melakukan itu. Air matanya berderai, penuh putus asa. Ruda tidak mengatakan apapun dan hanya tertunduk. Yeon-sik kemudian pergi menemui Jennifer, satu-satunya teman yang ia punya. Di sana ia minta minum. Yeon-sik menceritakan kesedihannya pada Jennifer. Lee, Ruda maupun Ji-hyuk keduanya merenung dengan pikirannya masing-masing. Keesokan harinya, Yeon-sik masih datang ke klinik urologi. Ternyata ia masih ingin terus melakukan pengobatannya. Pengobatan impoten Yeon-sik dilanjutkan. Ruda mengatakan harus bekerja sama dengan Ji-hyuk yang merupakan dokter psikologi untuk mengobati Yeon-sik. Pada mulanya, Yeon-sik menolak, lalu kemudian mau. Yeon-sik pun melakukan pengobatan hipnoterapi untuk menguraikan dari mana awal mula ia terobsesi dengan warna pink. Di alam bawah sadar Yeon-sik, keping ingatan menuju Ruda yang mengenakan gaun pink ketika mereka menonton bioskop waktu SMA dulu. Pertanyaan mengapa mereka melihat ke atas terjawab di sini. Ketika kaca dari suatu bangunan jatuh tepat di kepala Ruda, Yeon-sik menyelamatkan Ruda dengan membiarkan dirinya terluka. Dan luka di punggung Yeon-sik itu berasal dari sini, dari penyelamatan Yeon-sik. Pada insiden itu, Yeon-sik yang hampir tak sadarkan diri hanya melihat warna pink dari gaun yang dipakai Ruda. Di atap, Ruda merasa bersalah pada Yeon-sik karena secara tidak langsung ialah penyebab obsesi Yeon-sik pada warna pink. Ji-hyuk berusaha menenangkan Ruda. Yeon-sik kembali bersemangat lagi. Ia mulai ingin mencoba berenang, walaupun tidak jadi. Selanjutnya, ia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku tentang impoten sampai malam. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri untuk jajan di warung dan duduk-duduk santai. Di kosan Yeon-sik, Ruda telah menunggu Yeon-sik sejak siang. Ruda ada di sana sampai malam dan masih terus menunggu sampai tertidur. Yeon-sik datang dan Ruda bangkit dari duduknya, meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan seraya memberikan bingkisan bunga. Yeon-sik menerima permintaan maaf Ruda dengan datar dan masuk ke kamar. Ruda kembali ke rumah sakit dan Ji-hyuk mengajaknya makan bersama. Di meja makan, Ruda terus membicarakan soal pengobatan Yeon-sik selama 30 menit tanpa menyentuh makanannya. Ji-hyuk menyelanya dan menyuruhnya makan. Esoknya, Ruda tiba-tiba datang ke rumah Yeon-sik, meminta Yeon-sik menyingkirkan segala barang pinknya. Ruda ingin Yeon-sik mengatasi obsesinya terhadap pink demi menyembuhkan. Setelah itu, Ruda menemani Yeon-sik sepanjang hari dari belajar, membaca buku, dan kerja serabutan yang dilakukan Yeon-sik. Tiba-tiba, Yeon-sik kaget mendapati ibunya berada di restoran di mana ia bekerja. Yeon-sik mulai menggigil dan ketakutan. Di sana, Ruda memeluk Yeon-sik dan mengatakan tidak apa-apa. Dan episode kelima berakhir lebih singkat dari biasanya. Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Rakor, pamit undur diri.